teman-teman, selamat datang di podcast Keuangan Negara kami, podcast bincang santai yang membahas isu-isu nyata seputar keuangan dan administrasi negara Indonesia. Saya Wulandri Karistania Loba. Dan saya Paulus Patriawan. Kami adalah mahasiswa administrasi publik semester 6 yang akan menemani kalian menelusuri dunia keuangan negara yang seru dan penuh tantangan. Nah, di episode spesial kali ini, kami akan membedah 7 kasus nyata yang terjadi di Indonesia, mulai dari pemangkasan anggaran pendidikan yang bikin heboh, subsidi BBM yang membengkak, sampai penyimpangan dana desa. Semua dikaitkan dengan materi perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dari pertemuan 9 sampai 15. Nah, buat teman-teman yang nonton, podcast ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Jadi, selain seru, ini juga serius ya. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita mulai perjalanan bincang-bincang kita. Kita mulai dari pertemuan 9 tentang penganggaran keuangan negara. Jadi, pada pertemuan 9 tentang penganggaran keuangan negara adalah proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan juga pengawasan penggunaan sumber daya keuangan negara. Anggaran berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal, alat pengendalian, dan juga instrumen akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Teori yang mendasari yaitu ada performance budgeting, zero-based budgeting, dan money follow, program sebagai pendekatan modern yang diterapkan Indonesia sejak era reformasi birokrasi. Di dalam pertemuan 9 ini juga terdapat kasus nyata. Jadi Patrian, pada awal tahun 2005, masyarakat cukup dikejutkan dengan pemangkasan anggaran Kemendikbudristek hingga 65 triliun. Menurutmu bagaimana jika dilihat dari perspektif penganggaran publik? Kalau kita lihat dari teori money follow program, sebenarnya pemerintah memang berhak memprioritaskan program-program yang dianggap paling penting. Namun, ketika terjadi pemotongan anggaran dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, muncul pertanyaan, apakah perencanaan awalnya sudah benar-benar matang atau belum? Artinya ada kemungkinan sejak awal penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan prioritas ya? Benar sekali teman, dalam konsep zero-based budgeting, setiap program harus mampu membuktikan urgensinya sebelum memperoleh alokasi anggaran. Kalau kemudian anggaran bisa dipotong begitu besar, berarti ada indikasi bahwa proses perencanaan sebelumnya kurang optimal. Dari sisi fungsi anggaran juga menarik, anggaran punya 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pendidikan itu masuk fungsi alokasi. Negara harus mengalokasikan sumber daya untuk membangun SDM. Memotong pendidikan artinya mengorbankan investasi jangka panjang demi stabilitas fiskal jangka pendek. Padahal sektor pendidikan juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Tepat sekali, karena itu penganggaran publik seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang. Jadi pelajaran penting dari kasus ini adalah penganggaran publik yang baik harus transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja, bukan semata-mata reaktif terhadap kondisi kas negara. Oke, kita lanjut ke pertemuan 10 ya, Patrian. Oke, Wulan. Oke, sekarang kita akan masuk di pembahasan di pertemuan 10 mengenai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin atau belanja pegawai, barang, bunga, dan utang. Bunga utang dan pengeluaran pembangunan, investasi infrastruktur, program sosial. Teori Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Hukum Wagner, sementara itu, teori Keynesian menegaskan pengeluaran pemerintah sebagai instrumen stimulus ekonomi. Jadi Wulan, pada pertemuan 10 ini kita bahas soal pengeluaran pemerintah. Nah, kasus yang kita angkat kali ini soal subsidi BBM yang tembus hingga 188 triliun di tahun 2024. Itu angka yang sangat besar ya. Dari teori pengeluaran pemerintah, menurut kamu ini bagaimana? Nah, kalau menurut saya, kalau kita pakai hukum Wagner, ini sebenarnya normal. Karena memang ada kecenderungan pengeluaran pemerintah terus naik. Tapi masalahnya, pengeluaran itu harus efektif. Jadi subsidi BBM ini mayoritas dinikmati orang yang punya motor atau mobil. Jadi tidak tepat sasaran. Kalau dari perspektif teori Keynesian, subsidi memang bisa jadi stimulus di mana dapat menjaga daya beli masyarakat. Tapi kalau sampai 188 triliun, ada opportunity cost yang sangat besar.
Uang itu bisa saja dipakai untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan yang dampaknya lebih panjang. Betul sekali teman, jadi prinsip pengeluaran pemerintah yang baik adalah efisien dan tepat sasaran. Solusinya adalah beralih ke target subsidi. Jadi subsidi langsung ke kelompok miskin, bukan subsidi harga yang dinikmati semua orang tanpa terkecuali. Jadi take away-nya besar bukan berarti baik. Pengeluaran pemerintah harus dievaluasi dari sisi manfaat sosialnya, bukan hanya dari volumenya. Oke, lanjut ke pertemuan 11 ya Wulan. Oke, lanjut ke pertemuan 11 tentang siklus APBN dan APBD. Nah, di sini siklus APBN atau APBD terdiri dari 4 tahap. Yang pertama perencanaan dan penganggaran, yang kedua penetapan atau pengesahan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pertanggungjawaban atau pelaporan. Nah, di pertemuan 11 ini lebih berfokus pada tahap perencanaan dan penetapan. Jadi, mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah RKP, kerangka ekonomi makro, hingga penetapan APBN oleh DPR. Nah, di pertemuan 11 kita masuk ke siklus APBN dan APBD, khususnya fase perencanaan dan penetapan. Kasus kita kali ini itu dari Papua Pegunungan yang APBD-nya telah disahkan. Menurutmu kasus ini bagaimana sih? Nah, jadi kasus ini Wulan ada 8 daerah di Papua Pegunungan yang APBD 2024-nya melewati batas waktu penetapan. Ini berdampak serius karena daerah itu hanya bisa belanja 1/12 dari APBD tahun lalu per bulan. Bayangkan, program-program pembangunan jadi tertunda semua, puskesmas, sekolah, jalan, dan lainnya. Oke, baik Patrian. Kalau kita kaitkan lagi dengan siklus APBN atau APBD, tahap penetapan itu sangat krusial. Kalau satu tahap terlambat, efeknya domino ke tahap berikutnya. Pelaksanaan terlambat, pertanggungjawaban juga kacau. Ini ibarat rantai yang putus di satu mata, seluruhnya terpengaruh. Dan ini juga soal teori prinsip anggaran. Salah satu prinsipnya adalah tepat waktu, di mana anggaran harus ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Papua Pegunungan ini contoh nyata. Apa yang terjadi kalau prinsip itu dilanggar? Jadi, kualitas siklus anggaran sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah. Daerah baru hasil pemekaran butuh pendampingan intensif dari Kemendagri agar proses perencanaan dan juga penetapan APBD-nya berjalan sesuai koridor waktu. Oke, Patrian, kita lanjut lagi ke pertemuan 12 ya. Pada pertemuan 12 ini, Wulan kita akan membahas mengenai siklus APBN dan APBD. Tahap pelaksanaan APBN dan APBD mencakup pencairan dana, pengadaan barang jasa, dan realisasi program. Tahap pertanggungjawaban meliputi pelaporan keuangan, audit BPK, dan penyampaian LKPD dan LKPP kepada DPR dan DPRD. Prinsip utamanya yaitu yakni akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada pertemuan 12 ini, kita akan bahas tentang pelaksanaan dan penanggung-jawaban APBN. Kasusnya soal serapan anggaran yang cuma 23,4% di semester pertama tahun 2024. Nah, jadi Wulan, menurutmu apakah ini masalah klasik? Menurut saya ini masalah yang sangat klasik, karena ini terjadi hampir setiap tahun. Kita sebut ini fenomena rush spending, artinya serapan lambat di awal, tapi di bulan November sampai Desember itu tiba-tiba terjadi gelontaran besar. Nah, dari sisi pelaksanaan anggaran, ini sangat tidak ideal dan sangat berisiko. Nah, jadi jika dilihat dari teori pelaksanaan anggaran, kondisi ini menunjukkan lemahnya persiapan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Padahal dalam prinsip efisiensi anggaran, penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna. Nah, benar tuh. Rendahnya serapan di awal tahun biasanya berujung pada fenomena rush spending, yaitu penumpukan belanja pada akhir tahun yang berisiko menurunkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Salah satunya soal proses pengadaan yang lambat. Idealnya, proses lelang proyek sudah dimulai dari Oktober tahun sebelumnya, tapi banyak satuan kerja baru mulai proses di Januari atau bahkan Maret. Itu sudah kehilangan 3 bulan berharga, dan dampaknya pada pertanggungjawaban juga serius. Proyek yang dikerjakan terburu-buru di akhir tahun sering tidak memenuhi standar kualitas, dan BPK sering menemukan selisih antara realisasi fisik dan realisasi keuangan. Dan solusinya jelas bahwa kita dapat perkuat sistem perencanaan pengadaan sejak awal, terapkan monitoring serapan bulanan, dan juga berikan insentif berbasis kinerja serapan kepada satuan kerja. Jadi akuntabilitas pelaksanaan harus diperkuat.
Kita lanjut ke pertemuan 13. Pertemuan ke-13 tentang akuntansi keuangan sektor publik. Jadi, akuntansi keuangan sektor publik adalah sistem pencatatan, pelaporan, dan juga pengungkapan transaksi keuangan pemerintah. Berbeda dengan akuntansi komersial, akuntansi publik berorientasi pada akuntabilitas dan bukan pada profitabilitas. Basis akuntansi kas menuju akrual, yaitu kas toward akrual yang saat ini digunakan Indonesia menuju basis akrual penuh sesuai dengan Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010. Jadi pada pertemuan 13 ini Patrian, kita masuk ke akuntansi keuangan sektor publik. Nah, ada kasus menarik dari BPK soal aset PUPR senilai 12,5 triliun yang tidak tercatat. Menurut kamu kasus ini serius banget ya? Ya, kasus ini sangat serius, Wulan. Dalam akuntansi ada prinsip kompetens atau kelengkapan laporan keuangan, yang dimana semua aset harus tercatat secara lengkap. Kalau ada 12,5 triliun rupiah yang hilang dari neraca, laporan keuangan pemerintah jadi tidak mencerminkan kondisi nyata keuangan negara. Dan kalau kita bicara basis akrual yang sekarang diterapkan di Indonesia, aset seharusnya diakui saat hak atas aset diperoleh. Jadi bukan harus menunggu serah terima fisik dulu. Terus kelemahannya ada di sistem pencatatan SIMAK BMN yang belum mampu menangkap data secara real time. Dampaknya juga bisa ke opini BPK. Kalau temuan ini material, bisa mengancam status WTP yang sudah susah payah diraih. Dan WTP itu penting, jadi salah satu indikator akuntabilitas keuangan pemerintah di mata publik dan investor. Jadi pesan pada pertemuan 13 ini adalah akuntansi bukan sekedar mencatat angka, tetapi ini soal integritas data keuangan negara. Sistem informasi yang kuat dan juga SDM yang kompeten adalah kunci akuntansi publik yang andal. Next, kita lanjut ke pertemuan 14. Nah, di pertemuan 14 ini kita akan menjelaskan mengenai standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi pemerintah SAP Indonesia diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis akrual terdiri dari PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup penyajian laporan keuangan, laporan relasi, anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Secara internasional, standar yang digunakan adalah IPSAS, yaitu International Public Sector Accounting Standards yang dikeluarkan IFAC. Nah, Wulan, jadi di pertemuan 14 ini kita bahas standar akuntansi sektor publik. Ada kasus menarik dari DKI Jakarta soal bagaimana mencatat aset bersejarah seperti Monas. Ternyata ini jadi perdebatan loh, Wulan. Ya Patrian, ini unik sekali karena PSAP 7 tentang aset tetap memang mengakui bahwa aset bersejarah itu kompleks. Seperti Monas, nilainya mungkin ratusan triliun kalau dinilai secara budaya dan historis, tapi sulit ditetapkan angkanya secara objektif di neraca. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan standar internasional, IPSAS 17, di sana ada panduan lebih rinci, bisa pakai nilai wajar atau nilai reproduksi. SAP kita perlu mengadopsi pendekatan ini biar tidak ada multifasir antar daerah. Bayangkan, kalau setiap daerah mencatat aset bersejarahnya dengan cara berbeda-beda. Ini juga soal prinsip dasar akuntansi, konsep trade-off antara relevansi dan keandalan. Kalau dipaksakan dinilai, data bisa tidak ada. Kalau tidak nilai sama sekali, informasinya kurang relevan. Standar yang baik harus memberikan panduan yang menyimbangkan keduanya. Intinya, standar akuntansi bukan dokumen statis, harus terus diperbarui seiring kebutuhan dan praktik terbaik internasional. Ini PR besar SAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Oke, kita masuk ke sesi terakhir yaitu pertemuan 15. Oke. Pertemuan 15 ini tentang auditing sektor publik, di mana auditing sektor publik adalah pemeriksaan independen atas laporan keuangan, kinerja, dan juga kepatuhan entitas pemerintah. Di Indonesia, auditor eksternal pemerintah adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Nah, di sini jenis audit itu adalah audit keuangan atau financial audit, terus ada audit kinerja atau performance audit, dan juga ada audit dengan tujuan tertentu atau investigatif audit.
Nah, kita sudah sampai di pertemuan terakhir nih Patrian. Pertemuan 15 ini tentang auditing sektor publik. Kasus kita kali ini soal temuan BPK atas dana desa. Total kerugian negara 1,5 triliun dalam 5 tahun. Besar banget ya Patrian. Ya, ini sangat memperhatikan sekali ya Wulan. Dana desa itu programnya bagus, tapi implementasinya banyak masalah. Dari sisi auditing, BPK melakukan 2 jenis pemeriksaan audit. Keuangan untuk memeriksa kekurangan laporan, dan audit kepatuhan untuk memeriksa apakah penggunaan dana sesuai aturan. Masalah utamanya ada di sistem pengendalian internal atau SPI yang lemahnya di tingkat desa. Jadi tidak ada pemisahan fungsi, pengadaan tidak transparan, dan juga BPD Badan Pemusnahan Desa yang seharusnya mengawasi juga tidak berjalan normal. Ini triple failure di mana pengawasan internal, eksternal, dan juga masyarakat. Dan yang bikin frustasi lagi, banyak rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti, padahal efektivitas audit diukur dari seberapa jauh rekomendasinya diimplementasikan. Kalau rekomendasinya diabaikan terus, audit jadi tidak ada artinya, hanya laporan di atas kertas saja. Nah, makanya solusinya adalah perkuat kapasitas aparatur desa lewat pelatihan, libatkan masyarakat dalam pengawasan atau sosial audit, dan juga berikan sanksi tegas terhadap kepala desa yang terbukti menyimpangkan dana desa. Jadi akuntabilitas harus ada konsekuensinya. Nah, Patrian, kita sudah selesai semua pertemuan, saatnya sesi close. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita, sekaligus penghujung perkuliahan administrasi keuangan negara semester ini. 7 pertemuan, 7 kasus nyata, 1 benang merah, keuangan negara adalah tanggung jawab kita bersama. Patrian, kalau disuruh merangkum 1 kalimat, apa kesan terbesar kamu dari mata kuliah ini? Nah, kesan yang ada pada mata kuliah ini yaitu uang negara itu bukan angka abstrak di spreadsheet. Itu adalah doa dan harapan jutaan rakyat yang membayar pajak dengan kerja kerasnya. Setiap rupiah yang salah dikelola adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Itu yang bikin mata kuliah ini rasa nyata, berat, sekaligus penting banget. Setuju Patrian, saya pribadi paling terkesan dengan bahasan soal siklus anggaran. Ternyata dari menyusun rencana sampai mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu prosesnya sangat panjang dan kompleks ya. Jadi salah satu tahap saja itu terlambat, semuanya terdampak. Seperti yang kita lihat di kasus Papua Pegunungan yang sudah kita bahas. Yang paling saya ingat juga adalah kasus-kasus nyata yang kita bahas, dari pemangkasan anggaran Kemendikbud, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, sampai dana desa yang disalahgunakan. Semuanya mengingatkan bahwa teori harus diaplikasikan dengan integritas. Belajar di kelas itu baru bermakna kalau kita tahu konteksnya di dunia nyata. Pesan yang ingin saya bawa dari semester ini, sebagai calon administrator publik, kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa keuangan negara harus dikelola dengan jujur, efisien, dan juga berdampak nyata bagi masyarakat. Itu bukan sekedar pekerjaan, tetapi itu adalah panggilan dan juga amanah. Semoga pembahasan yang kami berdua sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai pentingnya administrasi keuangan negara. Nah, di penghujung kata saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang nanti akan menyaksikan podcast kita berdua ini. Saya Wulan Dan saya Patrian. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Terima kasih.